Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Adik kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam episode persamaan dengan fungsi kuadrat, langsung kita masuk poin yang ke-8, yaitu poin yang ke-8, hubungan dua buah fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Hubungan dua buah fungsi kuadrat. Jika Y sama dengan fungsi kuadrat A kuadrat plus BX plus C dan fungsi yang kedua P kuadrat plus QX plus R, di mana A tidak boleh sama dengan 0, begitupun P tidak boleh sama dengan 0, A, B, C anggota bilangan real, dan P, Q, R sama anggota bilangan real, C suatu konstanta, dan R suatu konstanta pula. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika kedua fungsi kuadrat tersebut mempunyai satu akar yang sama, maka akar tersebut adalah X sama dengan AR min CP bagi BP min AQ. Jadi kalau ada dua fungsi kuadrat mempunyai satu akar yang sama, maka cukup akar yang sama itu kita cari dengan perkalian koefisien X kuadrat fungsi yang pertama dikalikan dengan konstanta fungsi kuadrat yang kedua dikurang konstanta fungsi kuadrat yang pertama dikalikan dengan koefisien X kuadrat fungsi kuadrat yang kedua dibagi dengan koefisien X fungsi kuadrat yang pertama dikalikan dengan koefisien X kuadrat fungsi kuadrat yang kedua dikurang koefisien X kuadrat yang pertama dikalikan dengan koefisien B fungsi kuadrat yang kedua. Kemungkinan yang kedua, jika kedua fungsi kuadrat tersebut mempunyai akar-akar yang sama, maka berlaku hubungan A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Jadi kalau ada dua fungsi kuadrat mempunyai akar-akar yang sama, maka berlaku hubungan koefisien X kuadrat yang pertama dibagi dengan koefisien X kuadrat yang kedua itu sebanding atau senilai atau sama dengan koefisien kuadrat yang pertama dibagi dengan koefisien X kuadrat yang kedua sama dengan konstanta kuadrat yang pertama dibagi dengan konstanta kuadrat yang kedua. Nah, kita langsung masuk contoh soal-soal dari fungsi kuadrat, hubungan kedua fungsi kuadrat seperti ini. Diketahui dua fungsi kuadrat, yang pertama 6x kuadrat plus 7x plus 2, dan yang kedua 2x kuadrat plus 7x plus 3, mempunyai satu akar yang sama. Tentukan akar yang sama tersebut. Langsung kita jawab. Kita lihat fungsi yang pertama 6x kuadrat plus 7x plus 2. Kita lihat bentuk umumnya fungsi kuadrat itu A kuadrat plus BX plus C. Fungsi yang kedua, kita lihat 2x kuadrat plus 7x plus 3 itu identik dengan PX kuadrat plus QX plus R. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa menentukan koefisien masing-masing. Kita tentukan di sini langsung untuk fungsi kuadrat yang pertama A bernilai 6, B-nya bernilai 7, C-nya bernilai 2. Untuk fungsi kuadrat yang kedua, P-nya bernilai 2, Q-nya bernilai 7 sama, dan C-nya bernilai 3. Mana akar yang sama itu? Langsung masuk rumus. X sama dengan AR min CP dibagi BP min AQ. Nilai A-nya 6, R-nya, bukan S, ini R. R-nya 3, min C-nya 2, P-nya 2. Bagi B-nya 7, P-nya 2, A-nya 6, Q-nya 7. 6 kali 3 18 dikurang 2 kali 2 4 dibagi 7 kali 2 14 42. 18 kurang 4 14, bayar 14 kurang 42, berarti masih ada utang. Utang 42 dibayar 14, tinggal minus 28. Ini bisa kita salaman. Jadi
setengah. Jadi akar yang sama itu bernama min setengah. Bisa gak sih kita buktikan bahwa akar yang sama itu dari kedua fungsi kuadrat tersebut adalah min setengah? Coba kita bisa buktikan. Kita tulis kembali bukti. Yang pertama, 6x kuadrat plus 7x plus 2. Kita lihat di sini untuk mencari akar-akar sama juga mencari titik potong dengan sumbu x, y-nya 0. Kita cari akar-akarnya, 7x plus 2. Paling cepat dengan cara pemfaktoran. Sebenarnya banyak cara seperti faktoran, kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Kita biasakan kalau angkanya bagus dan manis, kita gunakan dengan pemfaktoran. Yang selama ini koefisien x kuadratnya adalah 1. Nah sekarang bagaimana kalau koefisien kuadratnya lebih dari 1 yang sudah kita contohkan sebelumnya. Tetap kita buat kamar x. Ini kita lihat ax kuadrat plus bx plus c. Langsung dalam pikiran kita ya, kita simpan. A-nya 6, B-nya 7, C-nya 2. Atau kita tulis kembali deh. A-nya 6, B-nya 7, C-nya 2. Nah, untuk koefisien x kuadrat yang lebih dari 1, untuk pemfaktoran, tetap kita tulis ini 6x, di sini 6x. Setelah itu, si A kita kalikan dengan si C. Hasilnya plus 12. Nah, baru untuk mengisi kamar-kamar ini, ada dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 12, jika dijumlah hasilnya 7. Langsung ya, kita temukan 4 dan 3. Kita cari titik-titik nolnya, 6x plus 4 sama dengan 0. 6x sama dengan pindah ruas, min 4. Kita umpamakan ini x1 min 4 per 6. Kita bagi 2, 2 per 3. Ini akar yang pertama. Yang kedua, 6x plus 3, kita cari titik nolnya. Kita umpamakan nih, yang 2-nya, pindah ruas, x2-nya, min 3 per 6. Kita perkecil, min setengah. Nah, ini. Kelihatannya min setengah ini kemungkinan besar akan sama dengan fungsi kuadrat yang kedua, akar-akarnya itu. Cek yang kedua, fungsi kuadrat yang kedua, 2x kuadrat plus 7x plus 3. Ini identik, tambahkan tadi px kuadrat plus qx plus r. Langsung untuk mencari akar-akar sama juga mencari titik potong dengan sumbu y, dengan sumbu x maksudnya, yaitu dengan menolkan y. 2x kuadrat plus 7x plus 3. Ini kita buat kamar lagi. Di sini sudah dipastikan P-nya 2, Q-nya 7, R-nya sama dengan 3. Kita kalikan lagi, kita taruh 2x, ini 2x. 2 kali 3 plus 6. Bilang berapa? Jika dikalikan hasilnya plus 6, hasil jumlahnya plus 7. Yaitu plus 6 dan plus 1. Maka kita cari nilai-nilai nolnya. 2x plus 6 sama dengan 0. 2x plus 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 6. Kita umpamakan ini akar yang pertama. Min 6 per 2, min 3. Yang kedua, 2x plus 1 sama 0. Pindah ruas, 1x yang kedua, min setengah. Jadi terbukti bahwa kedua fungsi kuadrat ini mempunyai akar yang sama, yaitu min setengah dan min setengah. Kita lanjut contoh yang kedua. Jika persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3 sama 0 dan x kuadrat plus x min m sama 0 mempunyai sebuah akar yang sama, maka tentukanlah nilai m. Langsung jawab. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Ini identik dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kedua, x kuadrat plus x min m sama dengan 0. Identik dengan px kuadrat plus qx plus r. Nah, di sini kita bisa menentukan masing-masing ABC-nya. Untuk persamaan yang pertama, A-nya sama 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 3. Untuk fungsi atau persamaan kuadrat yang kedua, P-nya 1, Q-nya 1, R-nya min M. Katanya mempunyai satu akar yang sama. Yang pertama, kita lihat persamaan kuadrat yang pertama itu adalah lengkap sekali, plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya. Nah, ini koefisien x kuadratnya 1. Langsung bisa kita dapat x kali x. Nah, kita lihat C-nya. Suatu bilangan jika dikalikan hasilnya min 3, jika jumlahkan hasilnya plus 2. Belakang bilangan itu langsung ya, plus 3 dan min 1. Kita cari nilai-nilai nolnya, x1 sama dengan min 3, x2 sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan nih, akarnya yang sama itu min 3 atau 1. Bisa dua-duanya. Langsung kita lihat bahwa akar yang sama tersebut adalah, rumusnya kita lihat, x sama dengan
AR min CP, PP min AQ. A-nya kita lihat bernilai 1, R-nya bernilai min M, C-nya bernilai min 3, P-nya bernilai 1. Bagi B-nya bernilai 2, P-nya bernilai 1, A-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1. Kita proses 1 kali min M, min 3 jadi plus 3 per 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, sama dengan, kita proses lagi, kita balik 3 dikurang M, 1. Jadi X sama dengan 3M min 1. Nah, kita akar yang sama itu bisa min 3, bisa X1. Nah, ini kita lihat. X-nya pertama bisa min 3 atau X2-nya min 1. X2-nya 1. Kita substitusi 3 dulu. Untuk X1 min 3. Kita masukkan min 3 sama dengan 3M per 1. Ini berarti min 3 sama dengan 3 min M. Kita pindah ruas. M-nya kita pindah, 3-nya tetap. 3 yang luar kiri pindah ruas. Jadi 6. Jadi kemungkinan pertama, dia mempunyai akar satu yang sama jika nilai M-nya itu 6. Sekarang kita masukkan yang kedua, yaitu jika akarnya itu 1. Kita lanjut, misalnya X yang kedua itu 1. Jadi kita tulis langsung 1 sama dengan 3 min M per 1. Pindah ruas 1 sama dengan 3 min M. M-nya pindah ruas kiri, jadi plus 3 kurang 1. Jadi M-nya sama dengan 2. Jadi ada dua kemungkinan. Kedua persamaan kuadrat ini mempunyai satu akar yang sama, andai kata M-nya bernilai 6 dan 2. Itu contoh dari persamaan dua buah fungsi kuadrat yang mempunyai satu akar yang sama. Kita lanjut dengan contoh nomor 3. Contoh yang ketiga, diketahui dua buah fungsi kuadrat. Pertama, X kuadrat minus 6X plus 8. Dan fungsi yang kedua, 2x kuadrat minus 12x plus M. Keduanya mempunyai akar-akar yang sama. Maka tentukanlah nilai M. Jadi ada dua fungsi kuadrat, katanya mempunyai akar-akar yang sama, maka tentukanlah nilai M. Tentu dari fungsi kuadrat yang kedua. Langsung kita jawab. Pertama, kita tulis lagi X kuadrat min 6X plus 8. Kita analog dengan bentuk asli wajah dia untuk umumnya. Yang kedua, 2X kuadrat min 12X plus M. Kita umpamakan dengan bentuk aslinya dia, PX kuadrat plus QX plus R. Dari fungsi kuadrat yang pertama, kita bisa menentukan nilai A 1, B-nya bernilai minus 6, C-nya bernilai 8. Fungsi kuadrat yang kedua, kita bisa menentukan nilai P-nya bernilai 2, Q-nya bernilai 12, dan R-nya bernilai M. Nah, kita sudah mengetahui teori sebelumnya bahwa jika kedua fungsi kuadrat mempunyai akar-akar sama, maka berlaku hubungan A dibanding dengan P sama dengan B dibanding dengan Q senilai dengan C dibanding R. Artinya kalau kita gunakan A banding P dengan B Q sama dengan C banding R sama hasilnya. Nah, karena di sini dalam hal ini dari dua fungsi kuadrat yang kedua nilai konstantanya tidak diketahui, dalam hal ini bernilai M yang akan kita cari, maka kita bisa pakai salah satu cara, yaitu bisa menggunakan A banding P atau B banding Q. Kita misalkan gunakan yang pertama A banding P sama dengan senilai dengan C banding R. A-nya bernilai 1, P-nya bernilai 2, C-nya bernilai 8, R-nya justru yang kita cari yaitu M. Ini bisa kita langsung kali silang, akan menjadi M kali 1 sama dengan 2 kali 8. Jadi M sama dengan 16. Jadi syarat dari kedua akar mempunyai akar yang sama jika M bernilai 16. Sekarang kita buktikan dengan memakai C dan R. B dan Q bisa. Jadi misalnya pertama tadi A dan P, sekarang kita B dan Q. B dan Q sama dengan C per R. Langsung B bernilai min 6, Q-nya bernilai min 12, C-nya 8, R-nya bernilai M. Langsung kita pindah ruas.
Langsung min 6M sama dengan min 12 kali 8. Lagi M-nya sama dengan min 12 kali 8 dibagi min 6. Dengan 12 dengan 6 bisa kerjasama, min bagi min plus, jadi 2 dikali 8 sama dengan 16. Terbukti. Jadi dengan perbandingan A per P langsung C per R banding R sama dengan B banding Q sama dengan C banding R. Sama hasilnya. Itulah contoh-contoh dari hubungan dua buah fungsi kuadrat. Terakhir poin yang ke-9 dari episode persamaan fungsi kuadrat yaitu teori pergeseran. Teori pergeseran. Nah, ini secara umum dirumuskan dengan Y plus minus Y1 sama dengan AX plus minus X1 kuadrat. Nah, ini sudah dijelaskan di episode sebelumnya bahwa teori pergeseran ini berguna sekali untuk menyusun persamaan kuadrat baru jika titik ekstrimnya diketahui dan dia melalui titik potong salah satu sumbu. Bisa sumbu X atau sumbu Y, kita bisa menggunakan teori pergeseran ini. Yang contoh nyata pun sudah kita lakukan di episode sebelumnya. Demikianlah episode persamaan dan fungsi kuadrat telah berakhir pada episode 9, di mana untuk episode selanjutnya kita mencoba untuk menyelesaikan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.